Kan tadinya Trump berharap bahwa rakyat Iran mau menerima serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk rakyat Iran lah yang akan menurunkan rezimnya, pemerintahannya. Tetapi ini tidak terjadi. Justru mereka berada di sekitar pembangkit tenaga listrik dan saya lihat rakyat Iran turun semua memegang bendera Iran dan mereka mengatakan bahwa kita tidak mau. Saudara, Amerika Serikat dan juga Iran bersepakat untuk melakukan gencatan senjata selama 2 pekan. Kita bahas soal ini bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia. Sudah ada bergabung bersama kami melalui sambungan daring Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Adisti. Iya, Prof, kalau Anda melihat Amerika mengajukan gencatan senjata selama 2 pekan dan ini disepakati oleh Iran. Apa yang kemudian menjadi pertimbangan Iran akhirnya mau bersepakat untuk melakukan gencatan senjata bersama dengan Amerika Serikat? Pertimbangannya 3 hal, Adisti. Mendengar saya? Iya, silakan. Pertama adalah Amerika Serikat tidak lagi melakukan serangan ke Iran. Tentu dengan Israel ya. Tidak lagi melakukan serangan ke Iran, apalagi menjanjikan serangan yang sangat hebat sebagaimana dijanjikan oleh Presiden Trump terhadap power plant, pembangkit listriknya, dan kemudian juga terhadap fasilitas-fasilitas seperti jembatan. Nah, yang kedua, kenapa Iran mau bersepakat? Karena Iran bukan dalam posisi yang menyerang. Jadi, dia itu akan menghentikan serangan balasan apabila Amerika Serikat dan Israel memang tidak lagi menyerang. Ya, karena sekali lagi, posisi Iran bukan pihak yang melakukan serangan, tetapi dia harus mempertahankan diri dan kemudian dia harus menyerang balik ya selama ada serangan itu. Nah, kalau serangan itu sudah tidak ada lagi ya tentu dia akan menerima bahwa oke, kita akan ceasefire atau melakukan gencatan senjata. Dan alasan yang ketiga menurut saya karena Iran tahu bahwa dampak dari penutupan Selat Hormuz oleh Iran ini berdampak pada dunia. Dan kita tadi barusan mendengar bahwa ada upaya dari masyarakat internasional melalui Dewan Keamanan PBB untuk membuat meloloskan resolusi yang memungkinkan siapapun negara kalau merasa dia mempunyai kekuatan militer untuk bisa membuka. Tetapi ini kan resolusi akhirnya tidak diadopsi karena ada veto dari Cina dan Rusia. Jadi tapi Iran sudah tahu bahwa ini memberikan dampak dan itu juga memberikan dampak pada Presiden Amerika Serikat untuk mengajukan yang namanya ceasefire dan membatalkan tindakan menyerang Iran sebagaimana dijanjikan 2 hari yang lalu bahwa tanggal 8 April malam hari tentu tanggal 9 pada waktu Indonesia jam 8 pagi ini dilakukan serangan besar-besaran dan ini tidak terjadi. Seperti itu. Oke, tapi kalau dari sisi Iran adalah orang yang kemudian di negara yang kemudian diserang begitu dan akhirnya bersepakat untuk melakukan gencatan senjata. Nah, tapi yang kemudian jadi pertanyaan juga saya adalah begini, apa yang kemudian menjadi pertimbangan seorang Donald Trump akhirnya mengajukan gencatan senjata selama 2 pekan ini? Apakah kemudian karena memang market sudah tidak lagi stabil, dinamikanya terlalu kencang, atau kemudian ada tekanan yang begitu kuat dari masyarakat Amerika Serikat sendiri, dalam hal ini adalah politik, sosial, dan juga ekonomi pastinya? Ya, semua itu termasuk juga bahwa Iran tidak mau mundur dengan ancaman itu. Kalau misalnya di dalam dunia bisnis, karena kita bicara Trump ya, biasa dengan dunia bisnis, tentu Trump ingin bahwa Iran akan takut dengan ancaman yang beliau sampaikan 2 hari lalu. Nah, kalau dia takut, tentu kan Iran akan tidak mau melakukan serangan dan bertekuk lutut lah kira-kira. Ya, kemudian dia akan mau menerima apapun permintaan dari Amerika Serikat. Tapi ternyata Iran mengatakan bahwa kami siap. Bahkan yang saya lihat para penduduk sipil Iran itu duduk di sekitaran pembangkit listrik yang mungkin akan diserang oleh Amerika Serikat. Menunjukkan bahwa
kami rakyat mendukung pemerintahnya. Ini bukan antara pemerintah dengan Amerika Serikat. Kan tadinya Trump berharap bahwa rakyat Iran itu akan mau menerima serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk rakyat Iran lah yang akan menurunkan rezimnya, pemerintahannya. Tetapi ini tidak terjadi. Justru mereka berada di sekitar pembangkit tenaga listrik dan saya lihat rakyat Iran turun semua memegang bendera Iran dan mereka mengatakan bahwa kita tidak mau. Ini yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah kita kalau kita bicara soal Sishankamrata, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Rakyat dalam situasi seperti ini dia mau turun. Ya, walaupun dari pihak Amerika Serikat mengatakan bahwa oh ini pemerintah Iran menggunakan rakyatnya sebagai tameng supaya tidak diserang. Tapi kan masalah kita, pembangkit tenaga listrik itu apakah instalasi militer atau bukan? Ya, demikian juga dengan jembatan-jembatan. Jadi, apalagi Trump dalam ancaman yang terakhir mengatakan bahwa peradaban Iran akan dihabisi. Yang membuat rakyat di dunia juga bereaksi. Wah, ini berarti udah masuk ke apa namanya? Pelanggaran terhadap hukum perang. Karena kalau dalam hukum perang itu hanya terhadap instalasi militer, orang-orang yang mengangkat senjata lah yang bisa dijadikan target, tidak rakyat sipil. Oke. Nah, oleh karena itu seperti itu dan kemudian memang masalah di dalam negeri yang tidak mendapat dukungan yang penuh dan kemudian juga masyarakat internasional menekan dan ada upaya dari Pakistan. Betul. Oke, kalau kita lihat kan sosok Donald Trump paling tidak melunak begitu ya untuk saat ini, melunak untuk melakukan gencatan senjata selama 2 pekan dan itu disepakati oleh Iran. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan adalah sampai kapan kemudian kesepakatan ini bisa ditepati oleh seorang sosok Donald Trump. Apakah nantinya di tengah jalan tidak sampai 2 pekan begitu, kita tidak berharap seperti itu. Tapi kemudian apakah ini akan berjalan secara mulus sampai 2 pekan ataukah kemudian ada dinamika-dinamika lainnya begitu. Benarkah seorang Donald Trump mampu bisa bernegosiasi dalam tanda kutip ya, bernegosiasi dengan Iran begitu, dengan mengajukan Iran ada 10 poin yang diajukan oleh Iran. Apakah ini benar-benar bisa dikabulkan oleh Amerika Serikat kalau Anda melihat dari peluangnya? Adisti, dalam kaitan pertanyaan ini, kalau boleh sekalian saya menghimbau kepada Bapak Presiden, pemerintah kita. Kan Bapak Presiden selalu mengatakan bahwa kita ingin ikut berperan. Bahkan di awal perang itu beliau mengatakan bahwa kalau bisa Indonesia menjadi mediator. Nah, dalam konteks yang ditanyakan ini, saya berharap bahwa pemerintah, Bapak Presiden, mau menginisiasi yang disebut sebagai Coalition of the Guarantor, koalisi penjamin. Jadi Iran ini kan ada sebenarnya keengganan sebenarnya untuk sepakat dengan Amerika Serikat melakukan gencatan senjata karena dia merasa dikhianati terus oleh Amerika Serikat. Tadi kan pertanyaan Adisti ini jangan-jangan mengarahnya kepada pengkhianatan oleh Amerika Serikat pada waktu perundingan kemarin lalu diserang dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita mau mengatakan kita kan butuh perdamaian. Oleh karena itu Iran perlu dikasih jaminan. Nah, jaminan itu nggak bisa datang dari Amerika Serikat, apalagi dari Israel. Jaminan itu dari masyarakat internasional. Dan masyarakat internasional yang akan mengatakan kepada Iran, Iran teruskan kamu negosiasi, teruskan adanya gencatan senjata, tapi kami menjamin bahwa Amerika Serikat tidak akan mengkhianati kamu. Karena kalau Amerika Serikat mengkhianati kamu, apalagi Israel, kami yang akan bicara dengan Amerika Serikat. Nah, tentu kalau Indonesia sendiri, menurut saya tidak mungkin lah. Tetapi kalau Indonesia menginisiasi, mengajak negara-negara Eropa seperti Prancis, Inggris, yang punya kepentingan juga di Selat Hormuz, kemudian juga negara-negara Teluk, bahkan juga ke negara-negara ASEAN, kita membuat koalisi yang intinya adalah kita ingin memastikan bahwa Amerika Serikat tidak akan melakukan serangan pada masa gencatan senjata ini dan pada masa difasilitasi oleh Pakistan. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Nah, ini kesempatan besar untuk kita Indonesia, Bapak Presiden punya peluang. Saya berharap nih Menlu untuk membicarakan ini ke Bapak Presiden.
dan meyakinkan kepada Bapak Presiden ini kesempatan emas kita ya untuk kalau mau berperan, dan kita punya ketergantungan juga terhadap Selat Hormuz, maka kita juga harus bisa melakukan sesuatu. Demikian, Adisti.